Indo itu the diversity is really an asset. Ya, ya. Buka mata deh, itu aset. Ya. Jadi try to yang membuat ini sinergi menjadi negara yang besar, menjadi jauh lebih besar dari keadaan sekarang. If we hold hands. Wow, ya betul. Jadi kenapa engkau bangga sebagai orang Indonesia? Ya itu. Asetnya jelas. Asetnya luar biasa. Dan di luar itu mengenai environment, itu social environment ya. Nah, natural environmentnya is just equally as good. Wow. Gue jadi langsung berpikir gini, sayang banget ya ada budaya buang-buang sampah yang masih sembarangan berarti di negara ini, yang sangat berpotensi merusak environment di Indonesia. Benar. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini kembali saya kedatangan seorang teman yang, ini teman lama nih, udah dari tahun 80-an ya. Namanya Ridwan Bahtera, Bahtera Nuh. Ridwan ini teman gua waktu gua dulu sekolah dan kuliah di Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Gua sampai sana tahun 86. Lu tahun berapa? Gue setahun sebelumnya 85. 85 lu di situ ya. Iya. Jadi pas gue datang lu udah ada ya. Yep. Oke. Terus kita berteman di situ. Terus ya gue sih inget ya kalau dulu kita hangout, lu serius banget sih ya sama sekolah. Lu akademis banget lah sekolahnya, orangnya ya. Jadi kalau kita hangout, kalau nanti udah jam-jam tertentu, Ridwan akan pulang. Kenapa? Dia belajar. Karena dia ngambil pre-med biologi, betul ya? Benar. Pre-med biologi dan lo masternya MBA di situ. Benar. Ini belajar banget ya dia. Gue belum bertobat ya waktu itu guys. Jadi gue agak bandel dan gue mengeluarkan diri dari sekolah itu. Bayangin coba. Karena tuh sekolah harus ikut ibadah tiap minggu ya. Ada chapel ya. Ada ibadah kan di chapel. Di chapel ada. Terus di Wings juga ada. Di Wings ada juga. Terus mesti ngambil 4 kelas teologi. Regardless of your major, tetap harus ngambil 4 kelas itu. Betul. Terus ke gereja di sidak. Kalau sampai jam gereja nggak dateng, denda tuh kan. Ini buktinya nih, denda. Masuk ke dorm, dibuka. Kalau jam 9 masih ada di kamar. Iya, kalau jam 9 masih di kamar, nggak ada di tempat ibadah, denda loh. Dan yang tadi dia bilang Wings tuh berarti di asrama. Ya gue nggak betah lah, gue keluar dari situ, gue telepon ke rumah, nggak mau, gue sekolah di sini enak aja, gue diatur-atur, gue pokoknya keluar dari situ. Tapi gue sempat ngerasain sekolah di situ. Tapi sekolahnya keren banget sih. Sekolah one of the best campus. Di Google aja coba lihat, Oral Roberts University. Di dalam kampus ada gedung 60 tingkat. Coba bayangin, keren banget kan kampusnya, gokil banget. Nah, abis itu kita pisah nih lama ya. Kita nggak ketemu lama karena lu udah pulang, gue masih di sana. Gue total tuh hampir 13 tahun gitu ya. Terus gue denger akhirnya lu banyak buka usaha lah ya. Lu sempat buka usaha florist, sempat macam-macam lah. Landscape ya waktu itu ya. Karena ternyata lu waktu pulang ke sini lu ngambil lagi S3. Ya kan ya? Itu belakangan setelah gue ngajarnya environmental science, habis itu gue mantepin lah di environmental science. Environmental science. Ya, itu mata pelajaran itu S3 lo. Iya. Oke. Ceritain bagi orang-orang yang nggak ngerti environmental science itu apa. Gue juga kagak ngerti sih sebenarnya. Cuman ngerti dikit-dikit lah. Sebenarnya environmental science tuh ya terjemahin langsungnya kan ilmu lingkungan ya. Lingkungan. Betul. Okay. Jadi yang dipelajari semua fenomena mengenai lingkungan. Ternyata lingkungannya bukan cuma lingkungan alam. Mungkin kita sering taunya mengenai ini kali konservasi binatang langka, ya itu termasuk juga. Tapi lebih dari itu, termasuk lingkungan sosial. Jadi yang dipelajari adalah lingkungan natural dan lingkungan sosial. Oh, jadi environmental science itu termasuk sosialnya? Termasuk. Oke. Sosial itu berarti cara berkomunikasi. Ya, mengenai kultur manusia, perkembangan manusia, mengenai sampai urusan ekonomi, pokoknya mengenai behavior manusia lah. Wow. Jadi lingkungan sosial, tapi juga kita belajar mengenai lingkungan alam ya. Berarti 11-12 sama psikologi juga dong? Irisan. Kalau psikologi mungkin lebih dalam lagi. Kalau ini cuman behavior secara kultur. Secara kultur. Kalau biologi mungkin lebih dalam lagi. Kalau ini ya kita bahas mengenai polusinya, kita bahas mengenai
efek-efek kalau binatang langka sampai nggak ada gimana, terus peran masing-masing, ya gitulah. Jadi ini berarti ada kaitannya sama waktu lo ngambil pre-med biologi itu? Biologinya kena. Biologinya dapat lah ya. Pada dasarnya gue orang yang suka banget sama alam. I like animals, I like plants. Ya gitu-gituan lah pada dasarnya. Nah kemudian lu sekarang profesi lu adalah kepala sekolah. Gue kepala sekolah swasta. Kepala sekolah swasta. Dan kemudian waktu lu udah ngambil environmental science ini, lu mulai dapat sebuah inspirasi untuk membuat apa nih kurikulum yang lu pernah ngobrol sama gue nih. Mungkin secara ini ya mungkin itu bisa disebut juga sebagai kurikulum. Sebenarnya cara belajar sih. Jadi yang tadinya gue tuh terinspirasi gini, kepengen ngajarin anak-anak yang masih muda-muda ini, masih belas-belasan tahun ini mengenai values ya. Values itu kan sesuatu yang abstrak. Misalnya berbuat baiklah sama orang, jangan gampang-gampang ngebully, jangan gampang serakah, atau bangun pagi dong, jangan malas. Itu kan sesuatu kayak ngomongan orang-orang tua yang every generation they gonna say the same thing. Tapi logisnya apa? Saya kepengen gitu sampein ke anak-anak supaya mereka ngerti. Ketika nggak semua orang tua bisa jelasin, jadi saya mau kupas nih gimana ya jelas supaya masuk ke mereka. Setelah itu saya berpikir bahwa gue berpikir bahwa ternyata hal-hal yang kita lihat secara natural itu sebenarnya gampang dicerna. Jadi saya ambil sebuah cara ngajar atau cara belajar dengan menggunakan alegori fenomena yang terjadi di alam ya, di lingkungan alam and lingkungan sosial. Contohnya apa? Misalnya kita lagi didik anak dengan sebuah value yang ada hubungan kaitannya dengan environmental science. Contohnya apa? Aplikasinya? Ini, misalnya ya, yang paling gampang deh. Jadi orang misalnya belajarlah berbuat baik gitu ke semua orang. Kan sering anak-anak atau teenager jawab balik ke kita ya. Why? Belum tentu orang baik lagi ke kita. Tunggu, anak dulu nggak nanya, anak sekarang mungkin nanya kali ya. Yes, anak sekarang pasti nanya karena kita, kalau menurut aku kita agak bablas dengan critical thinking ya. Tapi nggak untuk value kebenaran itu tuh agak dianggap awang-awang, agak dianggap kayak tuh cerita halu, udah nggak relevan dengan sekarang. Kalau menurut saya tetap penting, cuman transfernya ke mereka itu harus logical. Jadi ini misalnya gini, berbuat baik dong ke semua orang, dan mereka kan jawab balik mungkin kayak gini. Saya kasih dia 1 juta pun udah bagus kalau mereka ngasih saya 100 perak. Kadang-kadang malah baliknya jahat, misalnya gitu. Kenapa mesti baik ke semua orang? Mendingan hati-hati, mendingan jaga diri gue sendiri. Gue buat baik, tetapi gue masih dijahitin gitu. Orang juga nggak peduli lah gue buat baik. Betul. Dan andaikan ada orang berbuat baik ke kita pun, kadang-kadang nggak berimbang, gitu. Kalau saya kasih ke contoh gini. You lihat deh, misalnya taman atau just a natures gitu. Lihat hubungan simbiosis mutualisme antara kupu-kupu atau serangga dengan tanaman berbunga. Semua serangga, semua kupu-kupu atau bees ya, lebah atau tawon itu mendatangi bunga bukan tujuannya, aku mau berbuat baik nih, mau membuat pollinizations, mau fertilisasi supaya jadi buah. Enggak lah. Semua serangga itu lagi nyari makan. Kenapa mereka samperin bunga? Karena bunga itu kelopaknya warnanya lumayan inviting, warna mereka kebanyakan cerah, dan mereka punya fragrance juga yang ngundang. Artinya gini loh, begitu lebah nomor 1 atau kupu-kupu nomor 1 hinggap di bunga nomor 1, dia ambil nektar, emang dia mau makan. Tapi kan pollinization itu atau penyerbukan itu hanya terjadi nggak sengaja kan. Kakinya dia tuh kena benang sari, kemudian masuk ke kena kepala putik dari bunga betina yang ada yang mungkin sama atau mungkin tempat lain. The logic is penyerbukan itu terjadi bukan berarti kupu-kupu nomor 1 hinggap di bunga nomor 1 and udah ini terjadi penyerbukan menjadi buah. It could be
kupu-kupu nomor 13 yang benar-benar yang terjadi penyerbukan. Ini nggak sengaja, ini juga nggak sengaja. All the flowers need to do is be a good flowers, which is punya nektar, punya petal yang warnanya bagus. Artinya kita tuh mau jadi manusia. Pokoknya ready aja sama kebaikan. Ready aja berbuat baik. Ready berbuat baik, ready juga sama kalau misalnya diperlakukan tidak baik, ya udah biarin aja, jangan mempengaruhi kita gitu maksudnya. Bukan, kuncinya jangan kapok, jangan bodoh juga. Maksudnya saya bukan ngajarin anak-anak untuk udah nggak apa-apa lu diinjek-injek gitu kan. No. Maksudnya don't give up. Kalau misalnya ada 1-2 orang fail your expectations. Even your own family. Karena hidup itu bukan cuma family. Nah, nanti kebaikan itu kapan datang? Let it be God. Yang saya percaya sangat ada. Itu dengan caranya dia. Karena it could be butterfly number 13, butterfly number 71 yang datang kasih you rezeki beyond the nectar you provide. Jadi lebih daripada kebaikan yang kita kasih, akan ada kebaikan yang akan datang tercurah ke kita. Tapi jangan kita yang tentuin. Itu dalam. Itu maksudnya kalau kita ngelihat tuh kupu-kupu sama bunga, emang mereka trading. Lu kasih gua 1 scoop, lu do penyerbukan in 20 minutes ya? I don't think so. Betul. Jadi prinsipnya gini lah. Jadi gue ngerti nih, gue nangkep, dan ini di alam tuh memang begitu soalnya, dan Tuhan sudah ciptakan seperti itu. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan satu sisi juga jangan juga jadi orang yang bodoh terus dikerjain orang gitu ya. Maksudnya kalau ada orang toksik, ya kita juga tetap harus jaga jarak. Tetapi jangan kita membenci, jangan kita akhirnya patah semangat, terus kita akhirnya bahkan kepahitan sama orang lain, karena itulah hidup, jadilah orang yang tepat bagi orang lain. Selalu kan begitu berarti prinsipnya ya. Punya hati hamba, perilakunya rajani. Ya kan? Benar. Basically sih, pokoknya kalau ada satu kekecewaan, jangan dibuat template that's gonna be it for the rest of your life. Iya. Jangan label semua orang kan jadi begitu pokoknya. Betul. Atau ya karena itu cikal bakal orang kenapa jadi rasis gitu. Kenapa jadi karena you label satu orang dengan fisik kayak gitu, and you label the whole community the same. I think that's insane. Iya. Paham. Ini keren banget sih. Jadi ini lu tulis buku ini, gue kasih lihat ya buku ini. Environasionalisme. Ini bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia environasionalisme. Nah, ini artinya apa? Ini itu cuplikan daripada teori yang tadi gua propose basically ya, gua tulis. Ini waktu gua ngambil S3 gue, ini bagian dari disertasi gue. Ini bagiannya disebut environasionalisme. Ini ngajarin anak-anak untuk bangga dong jadi orang Indo. Gitu. Suatu wujud pendidikan konstruktivisme. Nah, ini seluruhnya pada secara detail alasannya ini loh. You should be proud as Indonesian. Kalau misalnya orang dibilang, "Oh, lu proud sebagai Indonesian." Apa alasannya? Salah satunya. Ngomong pendeknya aja ya. Kan biasanya kan ya karena lu lahir di sini gitu. Nggak cukup dong jawaban seperti itu. Nggak cukup. Apa dong? Karena gini loh. Karena kalau misalnya ini mungkin teman-teman semua udah tahu dong, waktu SD pernah belajar mengenai ekosistem jaringan makanan, tahu kan? Jadi gimana predator makan herbivore makan produsen. Jadi tanaman dimakan sama binatang herbivore dimakan sama karnivor. Nah, tapi kan kalau misalnya dalam jaringan makanan tuh lebih ribet kan. Nah, kalau di dalam sebuah ekosistem ya yang sederhana, misalnya padang pasir deh, kan nggak banyak predator, cuma sedikit, apalagi herbivore. Jadi kalau kita bandingin ya, sebuah jaringan makanan yang sederhana, yang simple, dibandingin yang complicated. Kalau yang simple, misalnya di dalam satu hutan, predatornya cuma satu, harimau doang. Kemudian dia somehow, pokoknya spesies harimau ini cuma bisa makan
kijang jenis A doang. Dan kijang ini cuma bisa makan rumput jenis B doang. Misalnya satu kali ada virus, ya virus ini membunuh semua kijang, khusus virus ini, habis dong kijang. Habis makanannya. So harimaunya gimana? Gak bisa makan. Habis juga kan, mati juga. Mati, iya. Gimana dengan rumputnya? Atau gimana dengan ya rumputnya? Mula-mula subur sih, karena kan nggak ada yang makan. Tapi lama-lama kan bersaing tuh di jangkauan tanah yang sama. Lama-lama pun dia akan hancur. Nah, the whole thing hancur. Wow. Kalau dibandingin sama sama jaringan makanan yang complicated, atasnya mungkin macan, harimau ya. Harimau itu bisa makan babi hutan, bisa makan kelinci, bisa makan monyet, bisa makan kancil dan lain-lain. Habis itu tanaman juga banyak ya, tanaman. Nah, kalau misalnya ada satu virus yang membunuh semua kelinci, harimau ini mati nggak? Enggak dong, masih ada pilihan lain. Iya betul. Ya. Karena demikian juga, karena kan jadi oke, satu nggak ada, masih banyak. Hubungannya apa sih sama Indo? Indonesia itu ya punya suku bangsa. Dari dulu suku bangsa itu jumlah pastinya nggak jelas sih, tergantung buku apa yang lu baca. Tapi yang pasti lebih dari 960 sekian suku. Suku ya. Suku itu bahasa, artnya, skillnya. Nah sekarang boleh nggak kalau kita ajak masing-masing nih ngelihat yang gampang deh, nggak usah buku textbook. Kalau lu dengar kata Jepara, di situ industri apa? Ini jati. Dan ukir-ukiran ya. Pada dasarnya gue yakin ya, orang di sana lahir di sana ya, mau dia passionate kayak nggak passionate kayak pokoknya lu lahir di lingkungan itu pasti lu bisa lah ngukir. At least you tahu bedanya apa kursi yang bagus dan yang nggak bagus. Artinya gini loh, itu baru ngomong subculture of Jepara dari suku Jawa yang segitu gedenya. Indonesia itu dengan 960 sekian suku, itu sebenarnya adalah kapasitas ekonomi yang wow banget. Jadi jangan berpikir bahwa I wish everyone is just likes me, eats like me, talk like me, skin color like me. Enggak, actually itu merugikan malah. Jadi diversity itu sebenarnya adalah sebuah jaringan ekonomi yang sangat bagus. Jadi makin banyak suku-suku bangsa ya, yang sama-sama boleh hidup bareng, berkembang seperti di Indo. Sekarang saya challenge, negara mana yang punya suku bangsa sebanyak Indo? Jadi semakin you honor, you respect diversity dengan segala keoriginalitasnya. Itu semua tuh sumber-sumber ekonomi. Jadi urusan misalnya orang Ambon itu atau orang dari Maluku itu cenderung they're born with good voice. Kayaknya mereka tuh musical banget. There you go, entertainment industry. Atau mungkin orang-orang dari Sumatera Utara, they just a very good debater. Mereka tuh good lawyer by nature. There you go, law industry. Dan ya saya nggak tahu lah yang lain-lain. It means be proud of being one of them. Yes. Orang Manado jago makan. Gue Manado soalnya. Benar. Jadi basically gue cuma mau ngajarin bahwa di Indo itu the diversity is really an asset. Buka mata deh, itu aset. Jadi try to yang membuat ini sinergi menjadi negara yang besar, menjadi jauh lebih besar dari keadaan sekarang. If we hold hands. Betul. 900 lebih suku. Wow, that's amazing. Gue tau lah banyak, cuman gue nggak tahu angkanya segitu sih. Dahsyat banget sih. Gue selama ini belum semuanya gue datengin. Tetapi beberapa bagian negara Indonesia yang gue datengin sih memang karena gue ini suka nyobain
makanan lokal, kuliner lokal emang kaya banget sih. Dan bisa beda-beda banget. Itu baru makanan. Itu baru makanan loh ya. Betul. Mereka punya art. Itu kan urusan sama segala macam industri itu, mau tekstil, mau segala macam. Itu bayangin ada 900 lebih berarti artnya. Wow. Musiknya, alat musiknya. Jadi kenapa engkau bangga sebagai orang Indonesia? Ya itu. Asetnya jelas. Asetnya luar biasa. Dan di luar itu mengenai environment, itu social environment ya. A natural environmentnya is just equally as good. Wow. Bayangin ya, yang bisa ngalahin kita itu di natural diversity-nya itu mungkin itu Amazon aja deh. Itu seluruh jajaran Amazon tuh one step above us. Tapi kita juga sangat wealthy banget. Kalau bareng-bareng nih kita jaga alam. Bayangin ya, ini tropical rainforest itu tuh multicultural. Ya, itu dari kalau kita ngelihat hutan di Indonesia, jenis pohon berkayunya berapa banyak, yang merambat, yang rumput-rumputan, yang anggrek-angrekan, yang fern, itu banyak sekali. Dan masing-masing itu punya fungsi. Kadang-kadang ya rumput yang kita injak-injak. Teman-teman nih kalau misalnya mau nge-Google, buka deh Google, tawa-tawa leaves. Tawa-tawa leaves. Ya, ketawa lah, T-A-W-A. Nah itu saya rasa di Indonesia juga udah ada penelitian ya. Cuman kalau di Filipina tuh udah very intense. Kalau you buka itu tawa-tawa leaves itu sebenarnya itu adalah rumput liar yang kita sering injek-injek. Jakarta juga banyak. Tawa-tawa leaves itu ternyata ekstraknya bisa menyembuhkan demam berdarah, segala macam gitu. Nah itu sebagai contoh ya. Bayangin ya, jumlah spesies di Indonesia itu potensial future food, future medicine, yang kaya banget di Indo. Kalau kita gandeng tangan bareng, ngajarin the next generation untuk peduli, untuk love our own product, untuk peduli dengan environment. Sebenarnya ini negara bisa sih menjadi negara nomor 1. Betul. Salah satu behavior berarti dari gue jadi mikirin gini nih Wan. Dari tadi lo ngomong betapa indahnya negara ini dan memang kaya banget sih memang ya. Dan semua tadi environmental things yang lo sebutin itu. Gue jadi langsung berpikir gini, sayang banget ya ada budaya buang-buang sampah yang masih sembarangan berarti di negara ini. Yang sangat berpotensi merusak environment di Indonesia. Benar. Tapi jujur aja udah berkurang jauh sih. Kalau menurut penelitian lu udah berkurang jauh dari secara dulu? Kasat mata pun dibanding kalau dulu gue masih kecil masih ngeliat tuh orang buka jendela, even Mercedes, terus buang botol, pek, tanpa rasa bersalah. Gitu. Kalau sekarang udah enggak ya? Kayaknya ada yang nyambit balik deh kalau berani. Iya betul. Gue pernah ngelaporin sebuah taksi yang ngebuang botol aqua yang 1,5 liter, yang segede gini. Oh my God. Di daerah rumah gue lagi, jadi gue laporin lah langsung ya. Itu sih nggak bener lah itu sih. Tapi menurut penelitian lu dan pengamatan lu udah berkurang jauh. Nggak penelitian lah, kalau pengamatan gue ya berkurang jauh. Anak-anak sekarang juga udah lumayan sih. Ini akibat dari didikan di rumah dong pastinya kan. Betul. Jadi cuman masih kurang karena yang kita mau lindungi itu banyak. Jadi dan mungkin perlu lebih lagi pendekatan ke generasi muda supaya peduli dong kita bareng-bareng nih rawat negara ini gitu. Gue salah satu yang gue apresiasi adalah karena gue traveler, tiap bulan gue traveling, gue sangat menghargai hotel-hotel yang udah nggak pakai lagi botol aqua, botol plastik maksudnya. Botol plastik yang biasanya ada di kamar-kamar. Biasanya sekarang mereka udah pakai yang beling, yang gelas, atau enggak mereka udah dikasih jar di mana kita ngambil sendiri di luar pakai dispenser. Itu gue apresiasi banget dan itu luar biasa sih. Terus apalagi yang udah sering dilakukan adalah jangan nyuci keseringan. Jadi kita masih gantung handuknya dan lain sebagainya. Itu adalah one of the things lah yang kita tetap sebagai warga negara harus lakukan. Nah, selain juga lu penulis buku dan lu juga seorang pengamat di dalam bidang ini dan juga menulis sebuah kurikulum yang dahsyat yang luar biasa ini. Lu juga ternyata pelukis ya? Iya. Jadi kalau ngeliat IG lu nih, lu hobi ngelukis. Nah, hari ini Ridwan nih bawa lukisan yang kita mau lihat ya.
ini lukisan lo ini keren banget dan gue mau tahu nih maknanya apa, karena gue bukan orang pelukis dan gue nggak tahu makna lukisan, jadi lo harus jelasin sama gue. Coba kita lihat yuk. Oke. Coba kita lihat ya. Ini kapan dibuatnya? Wow, so cool. Perlu pakai lagi? Gak apa-apa, bisa ya? Dengar ya? Aman ya? Aman, oke. Ini keren banget sih. Gue cuma bisa bilang keren ya karena gue suka warna-warnanya ya. Makna gue gak ngerti, gue harus dijelasin. Ini buatnya pakai apa, berapa lama, dan kapan selesainya? Ini kelarnya belum lama sih, ini kira-kira Desember 2023 ya. Oh, barusan dong. Ya. Mungkin ngerjain gini seminggu lebih lah. Ini seminggu lebih? Ya, Oke. Oke, pakai apa tuh namanya? Watercolor? Akrilik. Akrilik? Ya. Apa tuh maksudnya akrilik? Akrilik ya sejenis pewarna buat cat ya, cuman itu lebih gampang kering seperti cat air. Oke. Cuma namanya warnanya akrilik ya? Oke. Cuman lebih intens warnanya. Oke. Apa artinya nih, Wan? Ini judulnya Layer of Happiness. Layer of Happiness, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, ini kan kayak kabut gitu, kan pegunungan kabut. Ini cara saya tuh bilang bahwa memandang hidup kayak gitu. Kita bisa belajar A, B, C, belum tentu yuk jadi seperti yang rencanain. Yes. Cuman kita bisa ngerencanain apa yang kita bisa hadapin sekarang ya. Ngambil major apa, nanti ujung-ujungnya kerjanya nggak di situ. Mau mulai usaha juga, ya kita semua ada planning lah. Cuman pada dasarnya kita bisa lihat dari jauh, cuman agak blur. Jadi hidup tuh kayak gitu. Layer of happiness tuh maksudnya nih banyak bunga nih ceritanya, cuma macam-macam color kan, ada yang cold color, blue, purple gitu. Nah ada juga yang warm color, ada pink, ada yellow. Maksudnya hidup itu regardless lo anak orang kaya atau lo orang nggak yang orang anak miskin, juga tetap ada happy moment, ada unhappy moment, either kita admit it or not. Tapi kita tuh mesti belajar untuk berani satu step ke step berikutnya, baru kelihatan lebih jelas. Maju lagi, baru lebih jelas lagi. Baru lagi untuk ngelihat di ujungnya apa, we just have to step forward. Jadi basically gue cuma mau bilang it's a layer of happiness. Layer of happiness. Bisa ups and downs, tapi gue ngajak bahwa kita mesti beraniin move forward. Move forward, jangan lihat ke belakang. Layer of happiness itu adalah proses hidup berarti, right, ya kan? Right. Is a step forward, dan selalu ketika ada step forward pasti ada ujian. Benar. Setuju dong? Benar. Ada ujian, dan pasti ada ujian itu banyak orang di tengah-tengah jalan nyerah. Karena biasanya susahnya gini, kita kayak lo bilang ya, layer of happiness. Kita kan nggak bisa lihat di depan kita akan terjadi apa, betul kan? Nggak bisa terlalu jauh. Nggak bisa terlalu jauh. Kita hanya bisa lihat sejengkal lah misalnya, gitu kan? Jadi step forward and you will see and you will discover. Asal yang tadi lu juga katakan, jadilah orang yang selalu mau jadi orang yang tepat bagi orang lain. Benar. Walaupun ada kekecewaan. Jadi solusi lah. Jadi solusi bagi orang lain. Jadi kado bagi orang lain. Jadi jangan jadi batu sandungan. Yes. Layer of happiness. Makanya gue kalau lihat lukisan harus dijelasin. Ini udah apa nih, Wan? Udah tanda tangan lu dong ya? Oh iya. Dijual nggak? Gue jual. Berapa? Berapa lagi? Mahal nggak? Enggak lah ya. Kan belum terkenal. Iya. Tapi karya lo ada di IG lo ya? Ada di IG. Oke. Ini lihat, follow IG-nya dia ya. Pada dasarnya sih gue selalu terinspirasi banget sama namanya environment. Jadi itu jadi inspirasi gue punya lukisan, gue punya tulisan, sama how I educate people juga biasanya gue. Dan di semua lukisan yang lo udah buat itu ada tulisan makna di balik itu semua dong? Ada. Yes. Semua gue nggak pernah ngegambar for the sake of just gambar doang. Ya, ada satu cetusan lah, ada narasi yang gue mau sampaikan. That's nice. Thank you. Let's put this back. Dan gue minta lo untuk memberikan pesan-pesan kepada semua adik-adik kita, dan khususnya mungkin juga orang tua ya, orang-orang yang juga terlibat di dalam bidang edukasi, untuk mengajarkan kepada generasi berikutnya ini tentang kehidupan yang sangat berhubungan erat dengan environment. Dan seringkali kita yang seperti lo bilang tadi, gue mengamenkan juga sih, bahwa seringkali kita lupa kita ada di sebuah tempat yang mungkin kita terkurung di dalam sebuah penjara yang kita nggak sadar.
dan kita merasa bahwa semua orang harus kayak saya gitu. Padahal kita hidup di sebuah tempat yang very punya diversification yang sangat-sangat besar, dan khususnya di Indonesia ini kaya sekali dengan hal-hal yang seperti tadi kita udah bicara. Jadi kira-kira apa nasihat-nasihat dari Ridwan Bahtera? Go ahead man. Kita kan sering dengar ya, kalau generasi sekarang tuh suka dibilang generasi strawberry. Oke. Which is itu generasi yang cengeng atau apa segala macam. Buat saya, please don't judge. Waktu kita masih seumur mereka, kan challenge-nya beda. Seberapa banyak sosmed yang toxic, seberapa banyak kebutuhan jati diri kita tuh berhubungan sama sosmed. Yeah. Sedangkan kalau anak-anak sekarang, mereka tuh benar-benar itu lingkungan mereka. Itu ada yang ketiga, digital environment. Gitu. Oke. Nah, tapi tetap sama, itu tetap anak-anak kita. Itu tetap generasi kita yang akan datang. Jadi kalau menurut saya saat ini malah korelasi sama environment tuh penting banget, karena saking banyaknya ya digital environment, itu lama-lama anak-anak tuh halu ya antara real thing sama not real thing. Dunia nyata sama dunia tidak nyata. Ada hal-hal tertentu yang nggak sopan atau itu apa, bullying others secara verbal nggak berasa karena jadi blur ya sama kenyataan digital. Nah karena itu kalau kita tuh didik anak-anak kita untuk melihat lingkungan, untuk melihat environment, itu mungkin membantu mereka lah untuk ngadepin reality of this life, nggak melulu digital. Dan apa yang di digital ngomong nggak selalu benar. Jangan pakai kacamata kuda gitu ya. Maksudnya hanya terfokus hanya ke situ aja, sementara there's another world out there. So thank you Ridwan, thank you banget udah datang ke sini. Welcome. Dan thank you untuk sharing ini, sesuatu yang betul-betul terus terang sih gue nggak pernah mikirin juga ya. Kalaupun gue pikirin juga gue nggak belum put it into words. Ini betul-betul it's constructively productive banget dan membuat banyak orang jadi ngerti akhirnya. Thank you. Apalagi kita hidup di dalam dunia Indonesia ini yang sangat kaya, sangat luar biasa. So pesan dari kami, apapun yang kita hadapi hari ini, ingat yang tadi dikatakan, banyak layer of happiness yang kita harus terus move forward. Dan ingat, life will throw bad things to you. Banyak dari kehidupan ini akan memberikan kita justru hal-hal yang gak enak. Jadilah berlian dimanapun engkau berada, mengambil keputusan untuk tetap berkilau dimanapun kita berada. Karena kita gak pernah tahu, nanti Tuhan sendiri akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat untuk membawa kita naik, dan terus tujuan Tuhan itu selalu indah dalam setiap hidup kita. So, jadilah kado, jadilah berkat bagi setiap orang yang ada dalam hidup ini. Dan ketika hati kita disakiti, jangan sampai kepahitan. Until next time, jangan lupa follow, like, subscribe, dan share Billy's Coffee Table di TikTok, di IG, dan juga di YouTube. God bless you.